Sound, On. lighting, On. kamera. Stand by. Halo. Halo Sobat Jokpro, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Kembali lagi bersama gue Timothy Vantriono, Sekjen Jokpro 2024 dalam Pod Jokpro, Podcast Jokpro. Nah, di episode kali ini saya akan berbincang dengan tamu yang sangat spesial. Beliau seorang dosen, pengajar ya, tapi bukan hanya sekedar dosen dan pengajar, tapi beliau juga punya hobi traveling. Sering mengunjungi tempat-tempat wisata dan mengeksplor kekayaan alam yang ada di Indonesia. Sering disebut juga oleh para mahasiswanya sebagai dosen terbang karena mungkin tadi hobinya beliau yang suka traveling gitu. Langsung saja kita sapa Ibu Deni Iswardani Witarti atau panggilannya Ibu Deni. Halo Bu Deni, apa kabar Bu? Baik, ini Mas Timothy apa Mas Ivan nih panggilannya nih? Bebas Bu, mau Timothy, mau Ivan, asal jangan Triono, karena itu nama bapak saya Bu. Oke Mas Ivan tadi kayaknya diperkenalkan ya. Seneng Mas sudah mengundang saya. Kita katanya. Terima kasih ya Bu, udah meluangkan waktu. Siap. Tadi kan sudah saya sebutkan Bu, mention di awal bahwa Ibu Deni ini seorang dosen, pengajar. Kalau boleh tahu Bu, ngajar di mana, lalu mata kuliah yang diampu apa, kesibukan sehari-hari ngapain aja? Monggo, silakan Bu. Oke, saya ini kalau berarti kayak background ini ya, akademik ya, gitu, kalau CV gitu. Saya itu backgroundnya S1, S2, dan S3-nya itu HI, Hubungan Internasional. Ya, kebetulan dari dulu selalu di HI itu lebih ke isu-isunya tentang keamanan, ya. Terus S3-nya isu keamanan strategis gitu. Jadi tetap HI gitu ranahnya. Tapi beberapa tahun terakhir ini saya pindah home base tuh di Magister Ilmu Komunikasi. Di Magister Ilmu Komunikasi kampusnya masih di Universitas Budi Luhur. Jadi saya itu S1-nya di UPN Jogja, S2-nya di HIUI, S3-nya di UKM Malaysia ya, Strategic Studies. Nah, terus tapi sejak saya lulus S1 dulu, saya sudah di Universitas Budi Luhur. Jadi lama gitu. Kalau sekarang karena sudah ada media sosial, walaupun followernya cuma sedikit, dikenal Mas dosen terbang karena saya tiap break semester saya terbang gitu. Tapi kalau di kampus sayanya dari dulu saya setianya di Universitas Budi Luhur aja, cuman pindah ya kalau dulu FISIP, sekarang karena ada S2 komunikasi saya taruh di situ. Aktivitasnya apa ya? Selain mengajar tentunya ya, mengajar, meneliti mungkin. Penelitian, kebetulan sedang mengerjakan dapat hibah dari CRDF, kalau bahasa Indonesianya CRDF Global, itu kantor pusatnya itu ada beberapa brand, satu cabang, tapi dia pusatnya di Arlington, Virginia. Tentang isunya yang sangat seksi ya, Papua, peredaran senjata, hubungan sipil militer. Jadi waktu saya ngajuin judul itu saya yakin pasti saya keterima gitu. Jadi bukan karena saya hebat, tapi saya yakin ini karena isunya seksi. Yang menarik, yang seksi gitu ya. Nah gitu pasti minat nih gitu. Jadi lagi mengerjakan riset itu, sudah mau terakhir ini laporan gitu. Terus kemarin dari bulan akhir Juni ya, itu sampai baru selesai sekitar bulan awal Desember itu saya terlibat dalam literasi digital yang diadakan oleh Kominfo. Jadi itu walaupun online ya, walaupun pandemi, ternyata kita lebih sibuk ya. Iya. Semuanya menentang sih itu. Apakah geopolitik juga menjadi topik Ibu juga, konsentrasi itu? Dulu ketika masih mengajar di HI, saya sempat juga mengajar di Ketahanan Nasional Universitas Indonesia S2 ya. Nah itu bagiannya itu geopolitik, mengajar keamanan nasional dan mengajar dulu ya mata kuliahnya saya tandeman itu. Nama mata kuliahnya saya lupa, tapi keamanan nasional tuh ya. Nah, jadi ya masuk
geopolitik juga. Itu kalau dalam ilmu kita itu masuknya nanti lebih banyak cerita tentang hard power gitu ya, ngomong militer gitu, ngomongin kekuatan-kekuatan atau isu-isu militer gitu. Iya. Ini menarik nih sebenarnya ngobrol sama Bu Deni, ini bisa panjang, tapi saya mau agak yang ringan dulu. Durasi ya. Iya, agak ringan dulu lah. Bu Deni ini kan dijuluki dosen terbang ya. Seorang traveler lah bisa dibilang. Negara mana aja sih Bu? Mungkin bisa dibagi dua deh. Kalau domestik mana aja yang sudah pernah dikunjungin? Kalau internasional negara mana aja? Mungkin Bu, monggo. Kalau domestik banyak yang belum sih sebenarnya. Indonesia luas banget ya. Tapi kalau terakhir ya, saya kan baru 1 tahun terakhir itu baru mulai terbang-terbang lagi walaupun domestik, karena saya selama masih ada karantina kayaknya saya belum niat ke luar negeri deh gitu. Terakhir itu saya ke Pulau Seram, Maluku. Itu saya keliling 1 pulau itu, dan itu pengalaman luar biasa banget ya, yang betul-betul terkagum-kagum gitu ya kalau ngomongin tentang potensi wisata gitu ya. Itu kayaknya orang cuman kenalnya Bali, semua ke Bali gitu ya, tapi begitu ngeliat Maluku itu yang tadinya pengen banget ke Bali itu rasanya aduh kalau ada duit lagi ke sana lagi deh gitu, ke Seram lagi gitu. Rasanya nggak tahu apa ya, itu saya pernah ke Papua juga gitu, tapi ya Papua juga indah. Cuman karena bukan saya, kan katanya itu surganya para diver ya. Gitu. Karena saya berenang kelas 1,5 meter gitu, jadi nggak kayaknya apa ya, cuman melihat aja gitu loh. Tapi waktu di Pulau Seram itu kebetulan juga kita ada acara gitu ya. Betul-betul deh gitu. Terpukau banget gitulah, pokoknya terpesona itu. Gitu. Kalau luar negeri sih kayaknya kalau nggak salah saya sudah baru ke 43 negara. Itu baru kan ada 200-an ya. Iya. Terakhir itu pas sebelum pandemi itu. Terakhir saya itu ke Wellington ya, ke New Zealand. Itu begitu balik langsung lockdown. Kita nggak ada istilah lockdown ya, tapi langsung pemberlakuan apa itu PPKM, PSBB apa itu berjilid-jilid itu namanya. Jadi terakhir ke sana. Kalau ngomongin keindahannya tadi, orang kan gitu terakhir-terakhir itu kan agak hype banget tuh orang-orang ke New Zealand gitu. Betul. Tapi begitu saya tadi kena Seram ya, Pulau Seram itu aduh udah lewat. Mungkin New Zealand karena efek dubes Indonesia yang waktu itu Bu. Ya pokoknya ini sih apa, kalau saya kan ganteng waktu itu. Iya, tapi kan dulu itu kalau ngomongin misalnya orang ke New Zealand itu kan pasti mainnya yang alam-alam gitu kan, yang dijual tuh kan itu gitu. Itu aduh nggak ada apa-apanya deh dibandingkan Pulau Seram gitu. Kalau menurut saya ya. Gitu. Iya. Nah, sebelum lanjut Bu, yang lebih serius lagi, saya tertarik nih membahas tentang salah satu unggahan materi mengajar Ibu di YouTube ya. Karena kan Ibu juga sering sharing juga di YouTube channel. Saya nggak terlalu aktif kok. Nah, itu kan waktu itu Ibu sempat bahas mengenai isu kebangsaan dalam komunikasi keamanan. Ya. Nah, karena saya sendiri juga sering sharing bahwa penting bagi kita warga negara Indonesia untuk paling nggak aware dengan isu-isu kebangsaan yang ada gitu, karena kita nggak akan mungkin bisa siap-siap kalau kita nggak aware dulu nih isu kebangsaan apa aja sih. Nah mungkin boleh nggak sih Ibu bagikan cerita atau mungkin hasil riset mungkin apa aja sih isu-isu kebangsaan yang Ibu temukan gitu, atau mungkin dampaknya bagaimana? Silakan Ibu. Kalau ngomongin isu-isu kebangsaan ya, terutama kan di era digital ya. Nah ini pengalaman saya kemarin ikut acara literasi digital itu yang diadakan oleh Kominfo itu luar biasa ya, memperkaya saya sendiri. Terus kebetulan waktu ke Seram, lagi-lagi ke Seram itu kan dibuat acara juga untuk melakukan literasi digital di sana. Jadi banyak sekali yang saya temui kalau berhubungan dengan isu-isu kebangsaan. Secara teori tadi saya sudah tahu gitu ya, secara teori nih bahwa ketika dulu saya belajar isu-isu strategi, saya akan bicara tentang hard power, cerita bagaimana kapabilitas militer, cerita tentang perang di antara dua negara, cerita gitu. Terus ancaman-ancamannya itu militer gitu ya, perang, terus apa tadi konflik-konflik yang fisik gitu wujudnya gitu. Nah,
Kalau sekarang tadi yang background saya pindah ke komunikasi gitu ya, home base-nya pindah ke Magister Ilmu Komunikasi, ternyata relate dengan keadaan sekarang yang memang sekarang tuh switch kalau bicara tentang power tadi ya, tentang ilmu saya gitu, itu dari hard power juga sedang switch ke soft power, ke cerita-cerita tentang bagaimana yang dulu isu-isu yang dikategorikan low politics gitu ya, itu ternyata bisa sekarang itu naik menjadi isu-isu strategis gitu, bahkan menjadi isu keamanan gitu secara teori gitu. Nah itu ranah digital panjang nanti kalau diceritain gitu ya. Misalnya gini, isu lingkungan gitu ya. Lingkungan itu tidak hanya kayak kabut asap gitu ya, atau illegal logging gitu. Itu tidak hanya dipahami sekarang ini gitu ya. Tidak hanya dipahami sebagai isu lingkungan. Bagaimana hutan yang rusak, bagaimana tanah yang sudah tidak subur gitu, atau isu kemiskinan gitu. Itu bukan hanya ya dipahami tentang orang kurang gizi gitu atau stunting, itu tidak. Tetapi ini bisa menjadi sebuah isu strategis yang apalagi tadi bermain di ranah dunia digital gitu ya, itu bisa menjadi isu yang mengganggu kalau gitu levelnya negara, mengganggu hubungan antar negara ya. Saya pernah kuliah di Malaysia, pernah dikirimi asap tuh ngerasain gitu ya, terus mengganggu penerbangan. Terus juga ketika misalnya banjir, sekarang yang kita hadapi isu kesehatan tuh, ngomongin virus, ngomongin pandemi sekarang ya karena COVID itu. Kalau dulu kan itu urusannya kesehatan pure, betul-betul ini adalah permasalahan yang harus dibahas dari sisi kesehatan. Sekarang nggak ngomongin pandemi kan orang tahu ini bukan semata-mata isu tentang siapa yang akan meninggal berikutnya atau berapa orang yang terkena virus, tidak, tapi bicara tentang bagaimana ekonomi, bagaimana kebijakan yang harus diambil untuk mengendalikan ini, bagaimana tanggung jawab negara-negara hadir atau tidak gitu. Isunya lebih meluas, dan itu adalah isu-isu kebangsaan yang kita hadapi sekarang gitu. Pasti nanti kan kaitannya ini kan ya, saya tebak dulu jawabannya. Pasti kaitannya adalah bagaimana permainan itu di media sosial kan gitu. Biasanya begitu kan. Iya. Nah, tadi kan Ibu sudah sebutkan era digital, lalu juga bagaimana negara yang satu dalam tanda kutip mengintervensi lah negara yang lain gitu. Nah, kalau saya pernah baca buku, saya lupa karyanya siapa ya, tapi judulnya itu Komputasi Digital. Komputasi digital, di situ dijelaskan rinci Bu, bagaimana pada saat Pilpres Amerika Serikat ya, di situ ada campur tangan dari Rusia ya begitu. Nah, bahkan waktu itu Mas Adi MS juga sempat sharing tuh di podcast kita Bu, bahwa dia menyampaikan kalau zaman dulu tuh negara mau ngintervensi negara lain tuh pakai fisik, pakai senjata. Ya, itu sekarang tadi. Iya, sekarang mereka dari jauh, dari negara mereka aja bisa utuk-utuk mengontrol negara Indonesia mungkin. Nah, apakah Ibu mengamati juga ada indikasi-indikasi ke situ, ada peran dari asing mungkin? Ya, kalau saya gini, karena background saya dosen kan, saya nggak boleh ya hanya beropini gitu, nggak boleh harus based on data atau riset. Saya kebetulan tidak meriset itu, tetapi gini aja, terkesannya kan seperti konspirasi. Tetapi kalau ada kemungkinan nggak, ya itu ada lah, kemungkinan itu pasti ada. Apalagi zaman sekarang gitu. Kalau zaman saya dulu, ketika saya kuliah nih, zaman dulu banget gitu yang ngomongin tentang perang bintang gitu, perang-perang yang tidak kelihatan gitu tuh rasanya masih agak mosok sih ada gitu ya. Tapi kalau sekarang itu memang ada gitu ya. Kalau ngomongin tentang perang, siapa yang kan kalau dulu, kalau tadi kita ngobrol tentang geopolitik gitu ya di awal-awal tadi gitu. Siapa yang menguasai daratan ini, siapa yang menguasai lautan ini, dia akan menguasai dunia kan, kalau dulu teorinya gitu. Kalau sekarang siapa yang menguasai informasi, dia yang akan menguasai dunia kan gitu. Iya, big data. Jadi, itu ya. Ya, jadi kalau dibilang secara teori ya itu possible banget gitu, mungkin banget gitu. Tapi kalau siapa yang mengintervensi kita, siapa yang ini, itu harus saya tidak, penelitian lebih lanjut. saya tidak berani gitu. Itu kan film-film konspirasi banyak tuh nonton Homeland, dan kalau di itu kan ya di situs-situs banyak. Menurut Ibu nih, Ibu yang juga mempelajari ilmu komunikasi juga, seberapa jauh sih Bu perkembangan atau kemajuan digital saat ini mempengaruhi cara orang yang satu dengan orang yang lain berkomunikasi Bu? Oh, itu
besar banget ya kalau ngomongin pengaruh ya, itu besar banget. Dan itu yang tadi saya bilang bahwa ketika saya mengikuti acara literasi digital itu, yang tadinya saya kayak bukan sekedar kayak saya cuman kayak ngajarin ya atau melakukan sosialisasi, lama-lama gitu karena banyak pertanyaan yang sama gitu, terus menghadapi audiens yang berbeda-beda dan kebanyakan itu awam. Jadi orang yang sudah bisa dibilang nggak gaptek gitu ya, karena dia bisa menggunakan handphone itu atau bisa mengakses internet kan nggak bisa dibilang gaptek. Tetapi ternyata kecakapannya atau kepenguasaannya terhadap informasi itu masih rendah. Jadi rasanya lama-lama ketika mengikuti seperti itu, saya seperti berjibaku gitu. Saya seperti ikut berperang gitu. Nah, kalau secara teori ya, tadi kan kita bicaranya agak teoritis gitu. Kalau secara teori kita bicara security gitu ya. Kalau orang-orang belajar keamanan tuh kita punya kitabnya itu ada penulis yang legend lah, termasuk terkenal namanya Barry Buzan gitu ya. Selalu mengatakan security is about survival gitu. Bagaimana kita bertahan? Nah, bertahan dari apa gitu. Nah, ini yang setiap periodenya atau sekarang tuh mengalami perkembangan, terutamanya gitu ya. Kalau dulu mempelajari isu-isu tadi strategis, isu-isu ngomongin tadi kebangsaan ya bahasanya gitu ya. Itu bicaranya adalah survival of the state. Bagaimana negara ini bisa survive dari ancaman tadi, ancaman dari luar tadi ya, pakai senjata, pakai militer. Nah, kalau sekarang ranahnya, medan perangnya itu battlefield-nya itu nggak di medan pertempuran yang terbuka, tetapi di dunia digital, dan survivalnya bukan survival of the state aja gitu, tetapi juga individual survival gitu loh. Karena misalnya awalnya negaranya baik-baik aja, kalau dibilang ekonominya apanya baik-baik aja, tapi individu atau rakyat yang ada di dalamnya itu ternyata quote and quote itu nggak sehat gitu. Nah ini karena apa tadi? Karena mengkonsumsi salah satunya ya, kalau bahasa yang kita pakai itu kayak tsunami informasi gitu, terlalu banyak informasi yang kayak keran dibuka dapat gitu ya, dan kita nggak siap gitu, karena kalau dibilang gaptek enggak, kita bisa mengakses, tapi kemampuan kita mencerna gitu ya, atau bahasanya apa ya, melek gitu ya, atau tetap cakap digital sih kalau bahasa kita kemarin itu, kecakapan kita untuk mengolah data yang kita terima itu nggak semuanya sama. Terus pengalaman saya tadi kepanjangan nggak ya ceritanya? Nggak apa-apa Bu, monggo. Kalau misalnya gini, kalau kita memberikan cerita tentang literasi kayak isu-isu seperti ini ya, kita tuh sedang menghadapi seperti ini loh. Itu di kota-kota besar gitu. Itu kita kayak berada di gelombang yang sama rasanya. Karena omongannya, tektokannya sama, terus cerita lucu-lucuan, apalagi kalau hidup di Jakarta ya udah bahasa-bahasa Jaksel gitu tuh yang kayaknya kita tuh deket banget sama dunia luar gitu ya, kayak kita tuh warga dunia gitu. Ini kalau kita ngomongin di kota-kota yang besar. Tapi begitu lagi-lagi tadi saya terakhir ke Seram, karena saya juga ke Pulau Seram itu saya keliling satu pulau dan mengadakan acara literasi digital juga. Ternyata gitu ya, kita kayak kita ini nggak ketinggian apa yang ngomongnya gitu. Ketakutan kita tadi ya terhadap kontroversi atau adanya infiltrasi asing melalui dunia digital begitu tuh, terus kayak tiba-tiba dipaparkan pada situasi di mana gitu ya, di pelosok Indonesia itu baru satu titik gitu ya, yang waktu itu audiens saya guru gitu ya, guru aja tidak familiar dengan email, guru saja tidak. Iya, waktu kita berikan pelatihan gitu ya, coba Pak dimasukkan emailnya gitu. Wah di rumah catatannya yang gitu, cerita itu kan menyedihkan ya. Kemudian juga ada cerita lampunya mati gitu. Itu di satu kecamatan itu lampu hanya ada itu jam 6 sore ke atas. Bayangkan. Kita nggak usah ngomongin perang di dunia di era digital lah. Ini kenyataan loh. Bagaimana mereka bisa mengakses, bagaimana mereka orang-orang di sana itu kekhawatirannya bukan gitu mereka harus survive untuk menghadapi biar listrik nyala, biar kehidupan mereka gitu loh. Persoalan-persoalan yang masih basic tuh. Nah, dibandingkan tadi dengan mereka-mereka yang hidup. Nah, ini problem banget. Kalau dalam cerita itu tuh saya bilang gini, ya ngomongnya jangan tinggi-tinggi, tapi fakta kita harus ngikutin ya, harus ngikutin apa yang terjadi di luar, tapi jangan lupa Indonesia itu luas banget loh. Iya.
tadi Nah, isunya tuh konflik betul. kompleks banget. Kompleks. Ya. Saya tertarik dengan diksi yang Ibu gunakan itu individual survival, bahwa patternnya saat ini itu kan negara itu bisa hancur karena ya masing-masing warga negaranya sendiri berkonflik yang nggak berkesudahan, konflik horizontal maupun konflik vertikal itu terus berjalan gitu loh. Nah, apakah komunikasi digital ini juga bisa mempengaruhi keamanan suatu bangsa, Bu? Iya, bisa. Kalau kita bicara tentang komunikasi itu kan kita sederhananya adalah kita ada pertukaran informasi di situ, ya. Terus kemudian kita mengolah pesan, simbol gitu ya. Kalau bahasa sederhananya komunikasi. Sedangkan bicara tentang keamanan, kita akan bertanya tentang ini ancaman terhadap siapa, atau kalau tadi secara teori ada namanya rujukan atau reference object. Jadi keamanan siapa? Apakah keamanan individu, keamanan negara, keamanan nasional gitu ya. Kemudian juga bicara tentang ancaman gitu, ancaman terhadap siapa, ancamannya apa gitu, muncul pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu gitu. Jadi ya kalau bicara ada hubungannya ada gitu loh, langsung tidak langsung itu ada gitu. Gini, pernah dengar fenomena Arab Spring nggak? Arab Spring belum pernah, Bu. Itu Arab Spring itu terjadi tahun berapa ya? Kayaknya 90-an deh. Tahun berapa ya? Saya kok lupa. Aduh, saya terlalu jadul kali ya. Tapi itu fenomena. Karena tadi hubungannya komunikasi dengan keberlangsungan sebuah bangsa ya. Mungkin kalau fenomena Arab Spring-nya mungkin Mas Ivan belum familiar atau udah lupa kali ya, generasinya beda. Tapi gini, peristiwa itu kalau kita pakai bahasa yang sederhana itu demokratisasi di tanah Arab, di Jazirah Arab. Demokratisasi. Kita tahu bahwa di Timur Tengah, di kebanyakan negara-negara yang ada di Timur Tengah itu kan bentuknya monarki atau kerajaan. Berarti kan yang paling berkuasa raja dong. Tentunya monarki dengan republik kan beda dong. Jadi bisa dibayangkan kalau kita pakai standar demokrasi ala barat, di mana semua pengambilan keputusan harus, kalau demokrasi kan demos kratos ya, rakyat yang paling berkuasa. Sedangkan monarki itu raja. Ini saya tidak sedang bicara mana yang lebih bagus ya. Ini fakta. Itu terjadi kalau tidak salah itu di Aljazair gitu ya. Seorang pemuda membakar dirinya di pasar. Viral melalui media sosial. Itu apa? Dia sebagai bentuk protes. Jadi Anda bayangkan kalau kita sekarang ini di Indonesia pakai demokrasi, jangankan di otoriter kayak begitu gitu ya, kita baru ada PPKM aja udah ngeluh. Ya kan, padahal ya ini terlepas dari eksesnya ya gitu. Tapi artinya kita baru diketatin begitu aja itu udah yang udah rame banget depannya gitu. Nah, ini bayangkan di negara yang dimana raja gitu ya, my word my kekuasaannya absolut ya. Kekuasaannya absolut, tiba-tiba ada gejolak pengen demokratisasi. Ya raja nggak boleh gitu dong. Kalau raja kan pengen apa, udahlah langsung keluar keputusannya. Jadi dari bentuk protes seperti itu, protesnya kalau nggak salah itu beritanya yaitu di pasar dia membakar diri, viral. Nah ini peran media sosial viral. Kemudian kalau bahasa orang Indonesia digoreng gitu ya. Dan ini akhirnya karena viral gitu ya. Terus karena kalau kita bicara tentang informasi kan tidak bisa ditolak. Kecuali kita kayak Cina dulu melakukan betul-betul politik menutup diri ya, isolasi, tidak akan masuk informasi ke sana gitu. Tapi kan dunia nggak bisa begitu. Akibatnya cerita ini bergulir sehingga mereka-mereka yang kayak dapat ide gitu, iya juga ya gitu. Kalau gitu kita nggak demokratis ya gitu. Dan ini sampai akhirnya mungkin kalau peristiwa di Mesir atau Turki baru nggak kali ya. Nah itu sebenarnya adalah rangkaian dari peristiwa-peristiwa demo besar yang minta demokratisasi di negara-negara Jazirah Arab Timur Tengah gitu ya, yang kebanyakan adalah bentuknya monarki. Nah itu sampai hampir menggagalkan atau hampir menghancurkan sebuah negara gitu. Jadi ada hubungannya gitu. Itu baru contoh kecil ya gitu.
Belum tadi gitu, kalau bagaimana orang Jakarta nuntutnya apa gitu ya, sedangkan di daerah gitu loh. Lah jangankan akses terhadap gitu ya, tadi informasi seperti apa, mereka dapat listrik aja masih ngos-ngosan gitu. Artinya basic need aja belum terpenuhi gitu, dan itu PR besar buat kita. Nah, tadi Ibu bicara tentang informasi juga. Kalau di era digital ini hoax itu juga menjamur, Bu. Mungkin di literasi digital waktu sama Kominfo itu juga menjadi concern gitu ya. Masalah penyebaran informasi bohong atau palsu ini. Nah, sampai pada peristiwa tahun 2014, Bu. Saya tidak pernah terpikirkan dalam pikiran saya ada sebuah majalah yang sengaja diciptakan untuk menyebarkan hoax. Itu pertama. Lalu tidak pernah terbayang juga di pikiran saya, terlintas punda, ada media televisi yang sepakat menyiarkan hasil quick count yang palsu gitu, Bu. Yang bahkan salah yang salah gitu. Yang bahkan diminta untuk hadir memaparkan penelitiannya secara akademis pun mereka tidak berani muncul gitu. Nah, seberapa besar sih, Bu, kalau prediksi Ibu ya, mungkin dari pembelajaran Ibu dari ikut literasi digital yang lalu itu, seberapa besar sih berita hoax ini bisa mengancam keutuhan bangsa, Bu? Ya, kalau gini, kalau ngelihat permainan di media sosial gitu ya, anggapannya adalah yang bermain di media sosial tuh mereka yang cukup tadi ya tidak gaptek dan cukup cakap ya, walaupun banyak juga yang kita terkenalnya netizen 62 itu gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya optimis kok gitu, terutama kalau mengawasi di Twitter ya, pertarungan yang ada di Twitter. Masyarakat kita itu sebenarnya ya kalau menurut saya nggak sebodoh yang dipikirkan gitu. Artinya semakin banyak blunder-blunder akibat hoax itu gitu ya, masyarakat kita itu semakin pintar gitu. Tetapi tadi gitu, kalau tadi contoh-contoh yang Mas Ivan sampaikan itu tidak kita counter gitu ya, tidak kita berikan tidak hanya counter tapi tidak kita berikan pendidikan atau tadi melalui literasi yang cukup gitu ya, ya lama-lama gitu bahaya gitu. Ini kan kayak prinsipnya Nazi dulu kan, sebarkan kebohongan gitu ya. Propaganda ya. Propaganda dia akan disebarkan kebohongan terus menerus gitu, sehingga suatu hari kita akan meyakini itu adalah kebenaran. Bahwa itu benar, ya. Gitu. Nah, jadi kalau memang kita tidak melakukan upaya, makanya tadi kan bahasa saya kan lama-lama pertamanya saya cuman kayak ya udahlah ngasih narasi gini, lama-lama saya kayak merasa berjuang gitu, karena betul ya persoalan-persoalan yang kayak gini gitu, pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu benar-benar pertanyaan yang tadi gitu, setidaknya kita ngasih tahu bahwa ini deh gitu, sebelum kita tahu ini hoax atau tidak, setidaknya kita cek dulu gitu. Kita langsung menyebarkan. Jadi ini menjadi perjuangan kita bersama, tapi saya optimis Mas. Saya optimis dengan kemajuan teknologi, semakin informasi itu dibuka dan muncul orang-orang kayak Mas Ivan dan teman-teman gitu yang mau aktif bermain di media sosial yang real ya, kelihatan muka asli gitu, artinya bisa dipertanggungjawabkan. Saya optimis sih kesadaran bersama itu akan muncul gitu. Iya. Nah, ngomongin tentang isu kebangsaan Ibu, dan bagaimana potensi ancamannya gitu ya bagi kita gitu, meskipun tadi ibu sampaikan optimis begitu dengan masyarakat kita. Menurut Ibu Denik sendiri, bagaimana sih pemerintah kita saat ini sudah mempersiapkan ekosistemnya? Mungkin karena Ibu tadi sudah ikut literasi digital, mungkin yang bisa dibagikan gitu. Kalau bicara pemerintah kan gimana ya? Gini, kalau diletakkan kepada niatannya, saya melihat pada eranya Pak Jokowi ini maju banget niatannya ya gitu. Artinya ada kesadaran dari rezim ini gitu, kalau bahasa sekarang gitu ngomongnya rezim dari rezim ini sudah ada kesadaran bahwa ini tuh sesuatu yang penting loh ya, tadi battlefield atau perang di ranah digital itu, perjuangan kita di ranah digital itu penting. Jadi menurut saya sih pemerintah sudah secara niatnya
sudah bagus gitu. Tetapi ya tetap tidak menutup kemungkinan ya Pelaksanaannya. ya pelaksanaannya atau fakta-fakta di lapangan yang tadi yang saya bilang gitu. Lah kita ngomonginnya tinggi-tinggi, bahkan Pak Jokowi udah tiba-tiba ngomongin metaverse waktu beliau bicara begitu gitu ya. Memang kita ada NFT ya tiba-tiba viral karena itu saya yang ya apalagi ini belajar lagi gitu. Tapi saya langsung teringat ketika kita bicara pemerintah, ya pemerintah itu loh di Seram itu guru aja ditanya emailnya aja. Ya lah emailnya di rumah, wah ini gitu, terus passwordnya apa 123456778 masih begitu gitu. Jadi ya aduh ya mimpi kan boleh ya gitu. So, yang sensitif sekarang mimpi adalah kunci, itu udah sensitif. Aduh jadi jokes politik gitu ya, mimpi adalah kunci. Tapi kalau saya realistis, namanya pemerintah kan harus optimis ya, kemudian mencoba ke sana. Tapi kalau bicara Indonesia itu gitu ya, itu nggak segampang membalikkan telapak tangan loh. Tadi pelaksanaannya itu banyak, tapi setidaknya kalau saya mengapresiasi niatnya itu, karena bicara Indonesia wow gitu. Kalau saya sih gini aja buat para pejuang atau SJW terutama ya, harus sebutan-sebutan bermain di medsos gitu, para SJW yang kenceng banget ngeritik, bukan nggak boleh loh ya kritik. Saya selalu minta mahasiswa saya untuk melakukan kritisi gitu. Tapi coba deh gitu pergi ke betul-betul ke daerah benar-benar. Nah, biar ngerti persis gitu, kira-kira kalau kita teriak-teriak pemerintah harus gini-gini, bisa nggak sih gitu, maksudnya ada nggak sih sumbangan real pemikiran ya setidaknya gitu ketika kita berada di situ. Ini kita nggak ngomongin budaya loh Mas. Iya. Salah satu ketika bicara literasi digital tadi, saya sering membawakan topiknya budaya digital gitu. Itu itu masih panjang banget itu PR bersama itu. Gitu. Nah mungkin ada advice nggak Bu, saran dari Bu Deni ya untuk pemerintah, karena kalau saya sendiri Bu melihat kelemahan pejabat kita, pemimpin kita saat ini adalah di bidang komunikasi publik ya Bu. Bagaimana mereka terutama di masa-masa awal-awal COVID ya, bagaimana mereka bisa menyampaikan informasi itu dengan clean and clear. Bagaimana seorang menteri yang membidangi masalah itu bisa menyampaikan bahwa ini hal yang enteng gitu ya. Lalu bagaimana seorang pemimpin bisa mengkomunikasikan ide gagasannya kepada pejabat eksekutornya agar bisa dieksekusi dengan baik. Itu kan penting sekali Bu. Ya, itulah tadi kita bicara komunikasi tadi gitu ya. Kan tadi baru satu section tuh gitu. Kita ngomong bahwa info yang menyebar gitu bisa menimbulkan pergolakan gitu. Ini isu yang lain lagi nih, berarti kita ngomongnya dari atas kan gitu. Nah itu memang PR sih gitu, PR dari tadi ngomongnya PR ya gitu. Tapi kalau boleh boleh diberikan ya kritikan lah gitu. Memang komunikasi publik atau komunikasi bisa dibilang komunikasi politik juga ya gitu. Itu apakah bisa kita katakan lemah gitu ya, tapi perlu perhatian. Kalau zaman dulu, mohon maaf gitu ya, kita zaman Orba yang namanya pemimpin mau ngomongin apa aja nggak pernah salah dong. Nggak boleh salah, pokoknya nggak salah tetap bener gitu kan. Nah kalau sekarang kan nggak bisa kayak begitu. Ya kita bisa jadi meme ya kan. Padahal viral itu juga nggak ada rumusnya gitu, tiba-tiba nggak bisa tuh yang ngomong saya kan bercanda, saya kan ini maksudnya jokes, nggak bisa gitu. Nah ini yang harus kalau kita boleh memberikan perhatian lebih gitu ya ketika berhadapan dengan publik gitu. Banyak menteri yang kalau dibilang kompeten kok gitu. Misalnya contohnya dulu kan yang blunder kan tadi ya Menkes kita sebut gitu dulu, Dr. Terawan apalagi dalam keluarga saya gitu, secara sejarah keluarga saya itu kan yang mengenal beliau gitu, yang berasal dari tentara apa gitu, bagus banget gitu, artinya tidak ada yang meragukan lah kalau ngomongin tentang kepiawaian. Tetapi kan ternyata menjadi menteri itu kan kemampuan manajerial, kemampuan tadi terutama public speakingnya ya gitu, karena kan urusannya banyak gitu. Nah sebenarnya kalau secara teori itulah pentingnya ada spokesperson, ada juru bicara.
Ya, nah tetapi nggak tahu di era yang di media sosial disembunyikan tuh kayaknya semua itu kalau bahasa anak sekarang kayak banci tampil gitu, semua tuh pengen ngonten kan gitu. Nah ini yang bahaya menurut saya gitu. Agak apa sering terjadi tidak bisa membedakan di mana ranah publik dan ranah privat. Yang banyak yang bilang loh itu kan IG-nya dia pribadi. Nggak bisa, ketika kita sudah menjadi pejabat publik yang namanya media sosial kita harusnya itu privacy kita ya, mau dikunci kayak apapun itu sudah sebenarnya ranah publik. Nah itu sih menurut saya, ini kalau boleh mengkritisi lagi ya termasuk presidennya gitu. Ya kan Mas Ivan aktif nih gitu, kalau saya kan dosen kan hanya bicaranya di kelas gitu. Tetapi nggak, ini positif maksud saya. Saya pribadi sebagai orang Jawa, bahkan Solo gitu, tetangganya Pak Jokowi katanya gitu ya, kalau Pak Jokowi bikin jokes atau Pak Jokowi tadi ya kemampuan sedang bicara di depan umum itu saya paham sebagai orang Jawa, apalagi orang Solo, ada saneponya, ada yang gitu-gitu lah pokoknya, ada pesan di balik itu gitu kan, ada gitu ya, paham. Tetapi kan tadi nggak semuanya bisa menangkap itu dengan culture yang berbeda gitu. Nah terkadang masih kebawa begitu beliaunya, dan ini sering akhirnya muncul ya gitu kalau buat mereka yang kontra gitu kan, nanti akan bahasanya yang tidak tegas, dibilang kadang diktator, kadang muncul yang begitu. Nah ini adalah contoh bagaimana kemampuan kita berkomunikasi dengan publik itu juga penting gitu, menyampaikan sesuatu yang secara tadi ya dengan bahasa yang lugas, karena apalagi kalau pemimpin kan yang dihadapi nggak sama gitu. Kalau saya dosen, saya anggap sama Mas. Bahasa saya di kelas saya rata-rata nih mau misalnya ya, kalau kelasnya udah ada yang kerja, mau udah kerja atau belum, tapi kalian levelnya S1, kalian mahasiswa bahasa, saya ada dosen kepada mahasiswa, mereka intelektual gitu ya. Ya namanya kan ada nilainya yang kurang, ada yang agak lemot, itu biasa gitu. Ya, bahkan kalau di komunikasi kan kayak gestur gitu ya, muka aja itu dinilai semuanya gitu, jadi nggak boleh salah. Ini satu pertanyaan sebelum pertanyaan terakhir Bu. Bu Deni kan sering ketemu sama mahasiswa ataupun mungkin anak-anak muda lah ya, pelajar-pelajar gitu. Nah, bagaimana sih, pernah nggak sih Bu Deni melakukan penelitian atau analisa bagaimana cara anak muda ini berkomunikasi? Karena in my experience juga berkomunikasi dengan anak muda sekarang itu kayaknya agak cenderung lebih sulit Bu dibanding era yang sekarang ini ya, maksudnya agak jauh lebih sulit gitu. Bagaimana mereka dalam texting aja itu agak sulit saya memahami maknanya apa gitu. Bahasanya alay gitu kadang ya. Iya, kadang yang mereka maksud apa, tapi yang tersampaikan dalam teks mereka itu bisa beda. Ya, itu juga problem yang sering muncul ya gitu. Kalau saya ya gini ya, apalagi gap saya dengan mahasiswa S1 tuh makin jauh. Jadi saya juga nggak bisa sok asik sok gaul gitu, walaupun kalau pengakuan mahasiswa saya kan tadi gitu ya, yang katanya awet muda, gayanya gitulah gitu ya. Usia nggak bohong, tapi gaya itu bisa ini. Tapi gini, saya juga nggak bisa gitu dengan adanya gap, terus saya sok muda banget bahasanya disamakan, ya memang generasinya berbeda gitu. Tapi tadi ya, kalau karena saya orangnya optimis gitu ya, memang kalau anak saya agak setuju kalau anak-anak sekarang itu dibilang generasi yang bahasanya ada yang rebahan lah, label negatif itulah, rebahan lah, generasi micin, instan yang gitu-gitu. Ya mereka kan nggak salah, mereka tidak ingin dilahirkan di era yang, kalau saya bilang gitu, saya kan nggak bisa marah ketika mahasiswa misalnya saya ketemu problem kopas gitu ya, loh kok kopas dari internet, saya nggak bisa menyalahkan waktu saya dulu harus ke perpustakaan, nggak bisa, karena dunia berbeda. Apple to apple ya. Iya, apa yang bisa dijembataninya gitu. Kalau saya berusaha gini, kenapa kita daripada kita mencoba membuat memahami komunikasi mereka itu kan lebih praktis ya, kayak lebih to the point, dan menurut saya lebih banyak platform yang bisa digunakan untuk mengekspresikan itu. Nah, kalau tadi tentang bicara gitu, kalau saya berkomunikasi, saya ngajar gitu kadang garing nggak ya bercandaan saya. Kalau saya ngejok kadang suka nggak masuk, daripada saya ngejok kebanyakan gitu, saya pakai cara mereka. Oh ini, kalau mahasiswa cuman disuruh bikin tugas yang kayak zaman saya dulu ya, quote and quote disiksa sama dosen saya biar pinter, nggak masuk. Yang ada makin males, makin rebahan. Bahkan kalau mereka yang mampu secara ekonomi itu rela gagal loh.
Kalau sekarang itu rela gagal, rela nggak lulus gitu. Iya, Nah iya. itu kan menjadi tantangan tersendiri. Kalau saya sekarang gini nih contoh yang saya lakukan ya ini saya nggak tahu pas tapi sementara ini tadi kalau melakukan riset tidak gitu. Tapi kalau saya nanya ke mahasiswa gitu, ayo review jujur gitu, jujurly kalau anak sekarang bilang gitu kan, gimana gitu. Mereka enjoy dengan tugas yang saya berikan karena tugas saya gitu ya. Saya membebaskan mahasiswa menggunakan berbagai platform. Artinya gini, boleh menulis paper untuk S1 ya. Kalau S2 wajib nulis ya, karena kan itu problem lain tuh. Yeah. Kalau S1 saya gini, ada tugas kebetulan saya mengajar, tadi ada pertanyaan kayak belum kejawab ya. Saya mengajar apa? Kalau sekarang saya di S1 banyak mengajar komunikasi politik. Di S2 komunikasi strategis ya, bicara sama sih konflik dan ya isu-isu strategis begitu. Nah, kalau di komunikasi politik, kalau tugas-tugas awal dulu kan selalu paper. Betul. Paper aja gitu, karena nggak ada wujud lain untuk mengekspresikan itu gitu loh. Tapi makin maraknya TikTok, makin maraknya media belajar, itu banyak media untuk mengekspresikan banyak, sehingga ketika saya mengajar komunikasi politik gitu ya, saya bilang ke mereka gini, kita harus ikut bertanggung jawab ya, mengisi dunia digital dengan konten-konten yang positif. Dan ini ternyata slogan ini pun dipakai oleh Kominfo, itu ada dalam pidato Pak Jokowi gitu. Saya bukan pembisiknya beliau ya, tetapi artinya niatan itu sama gitu. Artinya kesadaran kita untuk mengisi ranah digital, termasuk kita ngobrol gini ini kan konten yang positif ya gitu, terlepas pro dan kontra gitu. Nah, saya bilang ke mereka, konten yang positif karena mengajarnya komunikasi politik ya, konten positif mengenai politik. Bukan berarti konten positif ini nggak harus yang peres, nggak yang wah Pak Jokowi keren, bagus, nggak gitu. Konten yang positif itu kalau kita melakukan kritik, kita pun harus tadi kayak menyertakan argumen apa, sehingga mereka bebas berkreasi. Ada yang bikin poster, ada yang bikin infografis, ada yang bikin dokumentaris gitu ya. Karena kan mahasiswa kemampuan benar. Kalau yang memiliki senang menulis gitu ya, mereka anak yang telaten melakukan riset dan menulis gitu, mereka akan membuat paper. Artinya saya serahkan, kita tuh harus percaya sama anak muda gitu. Itu yang kadang agak sulit karena sudah ada stigma anak sekarang tuh nggak mau belajar, anak sekarang itu bukan nggak mau belajar, dibilang instan ya, zaman sekarang klik muncul semua kok, nggak harus keluar dari rumah gitu. Bukan nggak mau, susah ya memang udah dimudahin gitu. Nah, jadi itu yang berusaha saya tembus gitu. Sejauh ini sih mereka happy aja gitu dengan bahkan gini, kalau dari beberapa semester yang tadi ya saya suka nanya gitu, bagian dari analisa atau riset saya tentang anak muda itu ya. Mereka menikmatinya gini, ketika kita akan membuat sebuah poster, even ada yang bikin podcast ya kayak gini. Mereka ngambil topik tertentu, terus mereka sama temen-temennya bikin podcast sesama temen gitu kan, interview sesama temennya. Sebelum mereka bikin podcast pun mereka kan meriset dulu topik apa. Betul. Nah, itu menurut saya itu adalah sudah cara belajar, dan itu kemajuan ICT yang harus kita manfaatkan gitu. Karena tidak harus mereka ke perpustakaan untuk ambil buku, untuk mengenal politik, mereka tidak harus cari buku pegangannya siapa ya gitu. Kalau saya dulu kan Profesor Miriam Budiarjo tuh kalau belajar dasar ilmu politik gitu ya. Harus baca buku enggak? Kalau sekarang tadi mereka mengamati gitu ya, mengamati akun tertentu, mereka mendiskusikan itu gitu. Termasuk mungkin podcast kita ini kalau nanti dilihat ya gitu. Oh ini cara, dengan melihat podcast ini gue jadi tahu nih gitu, ada fenomena gitu. Atau ketika mereka tadi saya bilang kalian bertanggung jawab juga loh ya untuk menjawab tantangan bangsa tadi, isu-isu kebangsaan. Salah satunya adalah tadi ya ada gap gitu antara Jakarta Selatan sama Seram tadi gitu. Nah itu tugas siapa? Tugas kita loh. Tugas kalian dengan bahasa kalian yang lebih mudah difahami untuk setidaknya kalau dari saya komunikasi politik, menjelaskan tentang apa sih itu politik kepada masyarakat awam atau mereka yang segenerasi dengan kalian gitu. Iya. Jauh ini sih mereka happy ya. Dan di kelas saya biasanya lulus nilai A kok, kecuali boleh ditanya. Iya. Nah, terakhir Bu, apa sih tadi mungkin Ibu juga sudah sampaikan banyak harapan gitu ya, tapi mungkin saya mau lebih minta lagi kepada harapan untuk pemerintah Indonesia untuk lebih baik lagi ke depannya gitu. Di apa nih?
di bidang yang ibu di bidang yang sesuai dengan kompetensi ibu lah. Oke. Kompetensi saya ya. Kalau bicara tentang kompetensi saya, gini, menghadapi persoalan-persoalan atau konflik-konflik yang mungkin masih muncul karena Indonesia sangat heterogen, jelas konflik itu bisa muncul kapan saja dan di mana saja dalam bentuk apapun gitu ya. Menghadapi persoalan itu kita kalau bisa gitu ya, kita pendekatannya lebih humanis, dan itu juga menjadi masukan saya ketika saya melakukan riset tadi itu tentang Papua itu, pendekatan lebih humanis. Tapi pendekatan humanis ini bukan berarti, kalau bahasa kritiknya itu bukan berarti kita apa istilahnya satunya diktator tuh kemarin apa ya bahasanya ya, mencela-mencela atau plonga-plongo atau apa ya bahasa yang dipakai, artinya kita tidak tegas gitu, tidak. Jadi humanis, tetapi di sisi lain kalau itu sudah menyangkut dengan isu kedaulatan terutamanya, atau itu menyangkut isu, saya nggak mau ngomong kepentingan rakyat ya karena itu sering dipelintir. Kalau itu berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, ya harus tegas gitu. Memang kadang terlihat seperti diktator gitu. Kita tidak akan mungkin, pemerintah tidak akan mungkin bisa menyenangkan semua rakyatnya sama dengan kita gitu. Tetapi ketegasan itu penting gitu. Menurut saya ya, ketegasan itu penting, termasuk ketika berkomunikasi gitu ya. Komunikasi yang efektif tuh ya yang tegas menurut saya gitu. Apakah pemerintah boleh salah? Menurut saya boleh salah, tetapi dengan kalau pemerintah melakukan kesalahan langsung gitu ya, atau mau mengakui dan mau menerima masukan untuk memperbaiki, karena kadang kesalahan ini tuh bukan kesalahan yang disengaja ya, karena saya meyakini tidak ada tuh yang namanya pemerintah ingin membunuh rakyatnya, itu tidak. Kesalahan ini kan mungkin terjadi akibat kayak tadi, karena heterogenitas kita yang sangat gap kita yang sangat banyak itu jauh itu gitu. Jadi kadang tidak pas kalau kita berlakukan satu formula untuk semua. Jadi ini mungkin menimbulkan ekses gitu. Nah, kalau sudah kelihatan eksesnya, ya harus mau menerima masukan gitu. Jangan anti kritik gitu. Jadi kita tidak anti kritik itu jangan hanya menjadi slogan gitu loh. Betul-betul diberikan ruang untuk kita melakukan kritisi, tapi kalau kita memberikan kritisi, ya sebaiknya kita juga memberikan pandangan yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk nambal yang bocor itu gitu. Jadi ini akan menjadi sinergi ya untuk kita semua. Memang kalau secara teori negaralah yang memiliki tanggung jawab utama untuk rodanya bangsa ini tetap eksis gitu ya. Tetapi kita termasuk stakeholder loh gitu. Rakyat itu juga harus turut bertanggung jawab untuk menjaga eksistensi bangsa kita ini gitu. Oke, menarik banget. Kita semua punya tanggung jawab, kita semua punya responsibility untuk terus menjaga keutuhan bangsa kita yang tercinta ini. Terima kasih Ibu Deni atas waktunya, atas kesempatannya. Banyak sekali insight-insight yang saya dapat, Bu. Saya lulusan hukum tapi dapat banyak ilmu komunikasi, ilmu politik dari Ibu Deni gitu. Terima kasih Ibu Deni. Dan sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Timothy Mantriono dan Bu Deni izin pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.